Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa nafa'a wal intifa'a. Tadakkura wa tadhkir wal ifadah wal istifadah wa hatha ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'd, musyahadatul kiram, ayuhan nas, dimanapun anda berada, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kita kenikmatannya, yang mana apabila kita menghitung-hitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa menghitungnya. Kadang-kadang kita diberi kenikmatan atau rizki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pun cukup bagi kita. Dan kadang-kadang juga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki yang sedikit untuk kita. Itu pun cukup untuk kita. Dan kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan rizki kepada kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rizki yang lain, yang mana artinya walaupun sedikit rizki tersebut, maka itu sungguh luar biasa pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan berkahnya bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita rezeki yang banyak, yang melimpah, yang berkah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Ya hadirin dimanapun anda berada, kita masih membaca kitab Ar-Risalatul Jami'ah wa Tadhkiratun Nafi'ah dikarang oleh Imam Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsi. Mudah-mudahan membawa keberkahan kepada kita semuanya. Sampailah kepada zakatul fitr, zakat fitrah. Pembahasan kali ini luar biasa karena dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, puasa kita belum diterima, puasa kita ketika kita belum membayarkan zakat. Karena apa? Puasa masih tergantung di langit. Akan tetapi ketika kita membayarkan zakat fitrah, maka puasa tersebut melesat hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan puasa dan zakat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa zakatul fitri wajibatun ala kulli muslim. Kita mengetahui kemarin sudah dibahas tentang zakatul mal. Sekarang zakatul fitr atau zakatul badan wajib ala kulli muslim. Maka setiap muslim wajib, baik yang kecil, yang besar, yang bayi, yang tua, asal dia muslim, maka dia wajib membayar zakat fitrah, zakat badan kita. Siapa saja yang wajib? Yaitu yadriku juz'un min Ramadan wa juz'un min Syawal, yang mana mendapatkan sebagian dari waktu Ramadan dan sebagian dari waktu Syawal. Contohnya begini, contohnya ada seorang yang baru lahir tanggal 30 Ramadan, kurang 5 menit lahirlah anak. Kemudian dia masuk ke bulan Syawal, nah, maka anak tersebut walaupun masih bayi, masih kecil, maka dia wajib membayar zakat fitrah. Ataupun ada orang yang tua, sudah tua, dia di malam Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala mencabut nyawanya. Dia sudah mendapatkan Ramadan dan juzuk min Syawal. Dia termasuk
orang-orang yang wajib membayar zakat. Siapa yang membayar zakat? Ya ahli waris. Jadi orang yang mendapatkan sebagian dari waktu Ramadan dan sebagian dari waktu Syawal. Sungguh beruntung orang yang mendapatkan Ramadan sampai Syawal dan sebagainya, panjangkan umurnya. Ini orang-orang yang wajib membayar zakat fitr. Sesungguhnya zakat fitr ini sangat dibilang sangat murah. Karena apa? Karena kalau kita lihat tubuh kita ini berapa harganya, tidak terhitung harganya. Apakah ada orang yang mau mendonorkan tangannya dibeli 10 juta ataupun 10 miliar tangan tapi dipotong tangan? Tidak ada yang mau. Ataupun kepalanya dipotong, ada yang mau? Yang mendengar, menyaksikan, ada yang mau? Tidak ada yang mau. Bahwa satu jari saja mahal harganya. Nah, ini Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan seseorang untuk membayar zakat 1 tahun hanya kurang lebih 3 kilo 3 kilo beras. Ya, ini sangat-sangat murah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kenikmatan kepada kita. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Idza futilat an kuti wa kuti man yakutu yaumal id wa lailati. Apabila seseorang itu memiliki harta atau memiliki bahan pokok, wa kuti man yakutuhu, dan orang-orang yang dia nafkahi yaumul id wa lailati, di malam id, bukan malam id, di hari id. Nah, di hari id dan malamnya. Jadi malam tanggal 2. Hari Id dan malam tanggal 2 dia memiliki bahan pokok untuk dirinya, untuk keluarganya, maka dia wajib membayar zakat fitr. Berapa yang harus dikeluarkan? Dikeluarkan adalah arba amdad. Arba amdad bimuddin Nabi Muhammad SAW. 4 mud. 4 mud. Nah, ini mudnya Nabi SAW, satu genggaman tangan ini. Ini adalah mud, 1 mud. 4 begini dari tangannya Nabi Muhammad SAW. Kurang lebih 2,75 kilogram ataupun di ikhtiyat yaitu 3 kilogram. Adapun sebagian yang mengatakan cukup 2,5. Ini sama saja. Ya. Saya bilang sama saja karena sesungguhnya ada yang menakar satu takaran itu 1 gelas penuh dan dipres. Nah ini jadinya 2,5. Adapun yang dilebihkan, lebihkan sedikit begitu, nah ini jadinya 2,7,5 kilogram. Begitu. Kemudian ada yang mengatakan bagaimana kalau kita membayarnya pakai fulus, pakai uang. Ada sebagian yang mengatakan boleh-boleh saja, ada sebagian yang tidak membolehkan. Lebih afdalnya kita berikan beras dan kita kasihkan pada yang berhak mendapatkannya. Wa tajibu niat fi jami', dan wajib ketika mengeluarkan zakat fitrah, baik itu secara langsung atau diwakilkan, maka niat. Ini zakat fitrah untuk siapa? Untuk saya sendiri, untuk istri, untuk anak. Ini wajib harus ada niatnya. Wala yajuzu an yasrifu zakat wal fitr illa hurran muslim mutasifun bi sifatil ahadil asnaf. Dan tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah ini diberikan kepada orang-orang yang tidak berhak. Nah, kita akan membahas. Ada 8 orang yang berhak mendapatkan atau berhak mendapatkan zakat fitr ataupun zakat amal. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil. 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat fitr, yaitu fakir miskin. Apa itu fakir? Fakir adalah la malan lahu wala kasab, yaitu orang yang tidak memiliki harta dan orang tidak memiliki
pekerjaan. Al-miskin huwa man lahu mal wala kasab la yaqu mauqa min kifayati. Orang miskin, orang yang memiliki harta dan memiliki pekerjaan tapi dia tidak mencukupi dari kebutuhan pokok sehari-hari. Al-amilin 'alaiha, amil, orang yang mencatat, orang yang membagi zakat, ini berhak mendapatkan zakat. Mu'allafatul qulubuhum, orang yang mu'allaf baru masuk Islam. Wa fir riqab, riqab ini adalah budak. Wal gharimin, orang yang banyak hutangnya yang tidak untuk bermaksiat. Kemudian fi sabilillah, yaitu orang yang perang di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian sabilillah ini para kiai, para santri-santri juga fisabilillah karena memperjuangkan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, memperjuangkan syariat-syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Sabil ini adalah musafir yang mana dia kekurangan untuk kembali ke kampung halamannya, dia kekurangan dana untuk sampai ke rumahnya. Wa kaunu ghairu hashimi wala mutallibi wala maula lahuma wajibu isti'abul mawjudin. Dan zakat ini tidak diperuntukkan bagi keturunannya Hashimi. Hashimi ini adalah buyutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal mutallibi, kakek Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini Abdul Muttalib, keluarga dari Abdul Muttalib, keturunannya Abdul Muttalib. Talib bin Hashim, buyutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya. Nah, ini tidak berhak untuk mendapatkan zakat mal ataupun zakat fitr. Qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna hadza sadaqah innama hiya awsakh nas wa innaha la tahillu li Muhammad wa la li ali Muhammad. Sesungguhnya sedekah ini adalah kotoran manusia yang mana kotor, wa innaha la tahillu li Muhammad, yang mana tidak dihalalkan untuk Nabi Muhammad wa la li ali Muhammad, keluarga Nabi Muhammad SAW. Sesungguhnya kita harus mengetahui bahwa sedekah yang kita keluarkan, zakat fitr, zakat mal yang kita keluarkan ini adalah membersihkan. Karena itu apa? Itu kotoran. Yang mana apabila kita punya kotoran yang ada di dalam hati, di dalam diri kita, kita tidak bisa mengeluarkan, maka akan menjadi penyakit di dalam. Tapi apabila kita mengeluarkan, insya Allah tubuh akan sehat, harta akan aman. Satu cerita bahwa ada seorang ulama di Hadramaut sana yang mana dia selalu zakat mal tidak pernah ditinggalkan, zakat fitr tidak pernah ditinggalkan. Suatu saat harta dagangan atau sesuatu dagangan punya ulama tersebut akan dikirim ke negaranya. Biasanya memakai kapal pesiar nomor 707 setiap bulannya begitu. Suatu saat dikabarin bahwa wahai ulama, sesungguhnya barang jenengan, barang antum itu terbakar dan tenggelam di lautan. Kapalnya apa? Kapalnya 707. Sudah yang biasanya ini tenggelam. Apa jawabnya ulama tersebut? Dengan pasti, sesungguhnya hartaku, daganganku masih aman. Ini sudah terbakar, sudah tenggelam di lautan. Bagaimana bisa aman? Kita tunggu saja. Benar, beberapa hari kemudian dapat kabar memang kapal yang 707 itu memang terbakar dan tenggelam. Tapi barang dagangannya ulama tersebut masih tersimpan. Karena apa? Karena 707 tersebut sudah penuh, maka yang dagangannya ulama tersebut masih disimpan di pelabuhan, belum berangkat. Kapal berikutnya yang berangkat. Nah, ini apa? Karena orang tersebut benar-benar mengeluarkan zakat hartanya, zakat malnya dia keluarkan, atas usahanya, atas perdagangannya dia keluarkan, dia sisihkan 2,5%. Untuk apa? Untuk keamanan dirinya sendiri, untuk keamanan dagangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sehingga kita bisa melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang atau hamba-hamba yang selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita lebih baik lagi
Amin. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.